Matahari pagi mengintip lembut di sela dedaunan. Di atas salah satu daun hijau, sosok mungil dan tegap berdiri, seekor mantis. Ia tampak sunyi, diam menunggu. Tak ada gerakan berlebihan, hanya kesunyian yang penuh waspada. Ia bukan hanya pemangsa, tetapi pemburu ulung. Mantis, sang pembunuh kungfu di kerajaan serangga. Tubuhnya ramping dan panjang, dengan kepala segitiga yang bisa berputar hingga 180 derajat, seakan memindai sekitarnya dari semua sudut. Ini menjadi keunggulan luar biasa bagi predator sekecil dia. Mata besar di wajahnya bukan hanya untuk menatap. Komponen mata majemuknya bersama dengan mata sederhana atau ocelli menciptakan persepsi 3 dimensi, memungkinkan dia memperkirakan jarak dengan presisi. Lengan depannya adalah senjata utama, raptorial legs atau kaki pemangsa, dilengkapi duri-duri tajam yang mengunci mangsa seperti jepit rambut berduri. Ketika mangsa mendekat tanpa curiga, dalam hitungan milidetik, mantis melancarkan serangan yang cepat dan mematikan. Mantis hidup dalam seni sembunyi. Warna tubuhnya bervariasi, hijau, coklat, bahkan berbunga seperti mantis anggrek yang meniru kelopak bunga. Adaptasi kamuflase ini membantunya menyatu dengan lingkungannya. Daun, ranting, atau bunga. Dengan begitu, ia bisa menunggu berjam-jam tanpa disadari, menjadi bayangan, menjadi pemburu sunyi. Di balik kecerdasan predatornya, ia juga rentan. Banyak musuh yang mengintai. Burung, katak, laba-laba, hingga reptil kecil. Namun bagi mantis, kamuflase dan kecepatan adalah perlindungan terbaiknya. Siklus hidup mantis adalah kisah alamiah yang penuh drama. Betina akan menghasilkan OTK, sebuah sarang berbusa yang mengeras, tempat ia menaruh
ratusan telur. Setelah musim dingin, telur-telur ini menetas menjadi nimfa kecil yang mirip versi mini dari orang dewasanya. Nimfa-nimfa ini akan berganti kulit atau molt berkali-kali, kadang hingga 10 kali, untuk tumbuh menjadi mantis dewasa. Usia mantis di alam liar tidak panjang, umumnya 10 hingga 12 bulan saja. Saat dewasa, mereka akan mencari pasangan di musim kawin. Tetapi tidak semua kisah cinta berakhir manis. Dalam beberapa spesies, betina busa memakan jantan, sebuah perilaku yang dikenal sebagai kanibalisme seksual. Sekitar 30% kawin dapat berakhir tragis bagi si jantan. Beberapa teori menyebutkan bahwa perempuan melakukan ini demi nutrisi tambahan untuk menghasilkan telur. Setelah kawin, betina meletakkan telur di OTK, dan seringkali ia akan mati tak lama kemudian. Dari ratusan telur, hanya sebagian kecil yang berhasil bertahan. Nimfa-nimfa yang menetas kerap harus bersaing satu sama lain. Beberapa bahkan bisa saling memangsa sebelum tumbuh lebih besar. Namun, mantis bukan hanya pemangsa. Ia juga bagian dari jaring kehidupan. Karena sifatnya memangsa berbagai serangga, banyak petani menganggapnya sebagai penjaga kebun alami, pengendali hama yang ramah lingkungan. Di sisi lain, ia pun menjadi mangsa bagi predator yang lebih besar, sehingga eksistensinya juga penting dalam ekosistem. Salah satu spesies menarik adalah Gongylus gongylodes, yang dikenal sebagai mantis biola atau mantis anggrek. Tubuhnya sangat ramping dan kakinya panjang dengan bentuk seperti pita, dan ia suka bergoyang lembut seperti ranting tertiup angin, meniru gerakan dedaunan. Ada juga Odontomantis planiceps, mantis kecil yang pada tahap nimfa menyerupai semut hitam. Strategi meniru semut ini membantunya melindungi diri dari predator saat masih muda. Penglihatan mantis luar biasa tajam. Selain mata majemuk, dia juga memiliki kemampuan mendengar frekuensi tinggi, memungkinkan dia mendeteksi suara predator seperti kelelawar. Kemampuan-kemampuan ini menjadikannya pemburu malam yang efektif, sekaligus makhluk yang sangat waspada. Meskipun tampak ganas, mantis tidak membahayakan manusia. Tidak ada racun hebat, tidak ada senjata mematikan untuk manusia. Skala pertempurannya tetap di antara serangga,
Dan dalam banyak budaya, mantis menjadi simbol kewaspadaan dan keanggunan. Pada akhirnya, mantis adalah contoh sempurna dari evolusi perangkap yang hidup, senyap, cepat, dan sangat efisien. Dari telur di OTK, hingga nimfa yang rentan, hingga predator yang mematikan, mereka menjalani kehidupan penuh konflik dan keindahan. Di dunia dedaunan dan ranting, ia adalah pendekar, tidak bersenjata selain tubuhnya sendiri, tetapi mampu menaklukkan banyak musuh dengan ketepatan, kesabaran, dan sedikit brutalitas yang elegan.